Kita sudah terhubung dengan sambungan telepon dengan Dr. Agus Suryanto, Direktur Utama RSUP Karyadi. Selamat sore, Dr. Agus. Selamat sore. Dr. Agus, sebelum lebih lanjut, bagaimana kemudian kondisi dari 46 tenaga medis yang sekarang ini melakukan isolasi mandiri? Kita mendapat kabar bahwa tenaga kesehatan satu orang hari ini juga dinyatakan meninggal dunia karena positif COVID-19, dok? Ya, jadi terima kasih. Tadi siang kami tag teman-teman yang berada di tempat isolasi melalui 2 orang teman kita, dan mereka mengabarkan alhamdulillah tidak ada gejala klinik dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian mungkin yang tentang pasien yang tentang pegawai atau perawat kemarin yang meninggal, jadi sampai dengan saat ini di pegawai Rumah Sakit Karyadi ini perawat yang meninggal itu 1 yang sudah terkonfirmasi. Sedangkan yang kemarin yang diberitakan itu sebetulnya belum terkonfirmasi karena hasilnya yang pertama negatif, kemudian yang kedua itu masih menunggu karena yang kedua hasilnya tidak representatif sehingga kami perlu mengulang. Jadi sehari sebelum meninggal kami sudah melakukan pemeriksaan dan kami menunggu hasil pemeriksaan PCR tersebut. Oke, ini artinya di luar dari 46 tenaga medis yang kemarin dinyatakan positif itu ya, dok? Ya, ini kan sudah lama dirawat ini. Jadi ya, sudah lama dan ini tidak termasuk yang positif kemarin, tanggal pemeriksaan tanggal 14 April tadi. Oke. Artinya kemudian yang 46 ini kondisinya terakhir semuanya dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada gejala apapun dan masih terus melakukan isolasi mandiri begitu ya, dokter ya? Betul, alhamdulillah. Jadi semuanya dalam keadaan baik, tidak terdapat gejala klinik, dan semua mendapatkan fasilitas, tempat, sarana prasarana dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dari unsur medisnya kita menempatkan tenaga medis standby di hotel tersebut, dan kita memantau kondisi fisik teman-teman yang bersangkutan, dan kita sewaktu-waktu selalu ready untuk memberikan pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Karyadi. Oke, Dr. Agus, kalau dari identifikasi bahwa kemudian 46 tenaga medis ini bisa tertular atau positif COVID-19 ini adalah ketidakjujuran pasien. Ini sebuah hal yang cukup dilematis ya, dok, dengan kondisi sekarang untuk membedakan bagaimana kemudian pasien yang positif atau tidak saat mereka melakukan perawatan atau pengobatan ke rumah sakit. Apakah kemudian ada protokol kesehatan yang lebih ketat diterapkan saat ini di rumah sakit RSUP Karyadi, dok, untuk mengidentifikasi ini atau untuk melihat kasus ini supaya lebih maksimal pengawasannya? Ya, jadi kalau kita bicara tadi tentang faktor atau potensi penularan pasien ke tenaga kesehatan ataupun sebaliknya, maka kami sudah melakukan pengkajian sebetulnya walaupun secara sederhana dan cepat, bahwa paling tidak ada 6 faktor yang berpotensi untuk jadi penularan. Yang tadi dikatakan bahwa ketidakjujuran pasien itu hanya merupakan salah satu faktor saja. Sebenarnya masih terdapat faktor lain yang memungkinkan untuk terjadinya atau kelemahan atau terjadi faktor yang menyebabkan ketularan tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa memang di rumah sakit ini sesuai dengan petunjuk teknisnya bahwa risiko untuk penularan itu kita kategorikan paling tidak 3 kategori atau yang sebenarnya 4 misalnya. Katakanlah lebih sederhananya 3 kategori, yaitu risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Nah, masing-masing ini dibedakan dengan warna merah, kuning, hijau, atau ada yang membagi juga merah, oranye, kuning, hijau. Tapi kami oranye dan merah kita jadikan satu. Ini menunjukkan tingkat gradasinya. Nah, kita ketahui bahwa penyakit COVID ini memang sulit dibedakan dengan penyakit yang lain. Bahkan kita ketahui bahwa gejalanya pun bahkan ada pasien yang tidak ada gejala. Yang salah satu contoh kita yang teman kita yang 34 ya, bukan 36 tadi, yang 46 ini sama sekali tidak ada gejala begitu. Nah, pada saat pasien itu memiliki permasalahan kesehatan lain, datang ke rumah sakit, walaupun di kita berlapis-lapis melakukan screening itu, maka lolos ke
tempat yang zona kuning atau hijau itu bisa terjadi gitu. Sehingga kami melakukan pada saat screening lapis yang kesekian di ruangan, bahkan yang beberapa pasien itu sudah dilakukan tindakan, baru diketahui bahwa yang bersangkutan ini sudah pernah dirawat di daerah terjangkit dan lain-lain gitu. Pengakuannya belakangan begitu. Jadi itulah yang kami salah satu faktor. Sebetulnya banyak lagi faktor. Kurang lebih kami identifikasi ada 6 faktor yang kemungkinan bisa terjadi penularan dari pasien ke petugas kesehatan atau sebaliknya. Artinya kemudian faktor ketidakjujuran ini juga menjadi satu hal yang perlu di-highlight bahwa ini penting sekali agar kemudian tidak membuat potensi penularan ini terjadi buat tenaga medis yang ada di rumah sakit dengan susahnya mengidentifikasi tadi itu ya, Dok? Iya, jadi kan faktor itu kan ada faktor di kita sebagai faktor internal dan faktor pasien sebagai faktor eksternal. Jadi kami di dalam rumah sakit sudah dengan SPO yang sangat ketat pun, kalau faktor eksternal yang kami tidak identifikasi, maka screening itu akan lolos. Itu yang menyebabkan meningkatnya risiko untuk terjadi penularan. Gitu. Oke, dokter, dengan terdampaknya benteng pertahanan terakhir, artinya tenaga medis untuk penanganan kasus COVID-19 di RSUP Karyadi Semarang ini, kita ingin memastikan bahwa masyarakat tetap bisa melakukan perawatan dengan maksimal di sana, pelayanan masih terus dilakukan secara maksimal bagi masyarakat, Dr. Agus? Iya. Ketercukupan dari tenaga medis masih cukup begitu untuk menangani kasus-kasus yang ada di Semarang khususnya? Iya. Insya Allah ini cukup, walaupun kita terjadi kejadian yang luar biasa di satu kelompok dokter, dalam hal ini kelompok dokter bedah saraf, kita masih mempunyai 40 atau 50% jumlah dokter bedah saraf yang masih, alhamdulillah masih sehat begitu ya. Jadi ya kemudian untuk yang lain, memang kita pada keseluruhan kita mempunyai kurang lebih 310 dokter spesialis. Dan dalam penanganan COVID ini kita sudah bersepakat bahwa kita akan, jadi semua spesialisasi akan bahu-membahu untuk membantu. Namun kita tetap berbagi berbagai zona merah, kuning, hijau tadi. Nah, teman-teman yang terkena ini justru yang tidak di zona merah, Pak. Jadi ini di zona kuning gitu. Jadi ini bisa diidentifikasi bahwa memang ada screening kita yang bisa ditembus oleh kasus ini. Gitu. Baik. Terima kasih, Dr. Agus. Sampaikan salam kita semua untuk tenaga medis yang memang saat ini tengah berjuang untuk sehat dan semoga cepat pulih kembali dan siap bertugas kembali. Terima kasih, Direktur Utama RSUP Karyadi, Dr. Agus Suryanto.